sampai sobat mancing. Ini peralatannya banyak. Oke, kita bersiap-siap turun. Jadi banyak nelayan-nelayan itu yang bersiap-siap untuk melaut sobat mancing. Tapi saya kali ini ingin mengecek ya kondisi dari perahu yang ada di bawah. Oke, kita turun. Ini kebetulan airnya lagi surut nih sobat mancing. Oke, kita naik. Jadi sahabat mancing, pada video kali ini menjawab pertanyaan sahabat mancing yang bertanya ya, kenapa perahunya nggak dipakai. Jadi ini sudah di tahun 2002, saya akan mencoba untuk memakai perahunya. Jadi karena satu dan lain hal, kemudian karena mesin juga kemarin sempat trouble, kemudian juga karena tiga mesin bahkan ada mesin 15 PK Yamaha itu juga rusak, kemudian ada mesin keting-keting yang udah lama juga saya jual semua. Jadi kondisinya udah nggak ada pakai. Jadi akhirnya saya membeli mesin ini dan videonya juga sahabat mancing udah tahu ya. Jadi kondisinya setelah beberapa lama ini saya tidak merawat perahu ini. Jadi intinya keadaannya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari fisik sih cat-catnya udah mulai memudar seperti ini. Nah, ini bagian bawah. Kalau udah lama nggak dibersihin kayak gini sahabat mancing, seperti berkerak, dan ini ada tiram-tiram yang harusnya dibersihkan. Ini kalau kena tali PE atau tali kita mancing ini pasti putus. Ini harusnya dibersihkan. Ini udah lumayan lama saya nggak bersihin sama mancing. Bagian katir dan bagian-bagian yang lainnya itu sudah kayaknya memang harus dicat dan lain sebagainya. Kemudian yang terpenting sebenarnya adalah bagian mesin ini, karena kemarin sudah sempat, walaupun sempat saya pasang itu, ini bagian-bagiannya udah mulai berkarat ya. Jadi saya sudah sempat cat bagian-bagian ini, kemudian juga bersihkan dan hilangkan karatnya. Karena walaupun diem, ketika dia kena air ya, air hujan dan lain sebagainya seperti ini, nah ini udah ada karatnya seperti ini sobat mancing. Nah kemudian juga saya menggunakan ini untuk gas ya. Ini untuk gas untuk perahunya karena saya berada di belakang di sini. Ya jadi seperti ini posisinya. Jadi saya bisa mengendalikan lewat ini ya. Saya modifikasi dari punyanya sepeda. Ini untuk gear ya, pengaturan gear sepeda. Saya gunakan di sini dan langsung masuk ke bagian ini gasnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau yang lain gitu menggunakan kayak sendal ya, kemudian dipelintir seperti ini bagian sana. Saya menggunakan bagian pengatur gear sepeda. Jadi saat mancing ini kondisi mesin yang saya sempat biarkan ya. Jadi ini saya bongkar sedikit, kemudian saya kasih cat anti karat. Ini karena dibiarkan saja ini sudah berkarat, jadi saya sambil maintenance sedikit untuk mesin ketintingnya yang memang terkenal cepat sekali berkarat. Nah kemudian bagian ini yang juga paling sering berkarat, ini bagian as panjangnya atau long tailnya ini saya kasih resin ya, agar air tidak langsung mengenai as panjang ini atau long tail ini. Oke, sampai ke belakang, dan di belakang itu saya menggunakan baling-baling ukuran 8, ukuran yang sebenarnya nggak standar untuk 390. Jadi ukuran sebenarnya itu 8,5 ya, tapi saya coba pakai 8 dulu agar tidak terlalu berat kerja mesin untuk awal-awal. Nanti kalau gimana saya akan isi lagi yang 8,5. Nah kemudian untuk bagian belakang ini, kalau kemarin saya menggunakan mesin tempel ya, atau mesin Yamaha 15 PK, jadi ini tentunya tidak diperlukan.
ya, karena mesin itu langsung menempel pada bagian belakang sini. Oke, dia langsung menempel di bagian ini. Tapi karena sekarang saya menggunakan model kemudi seperti ini, jadi saya harus menambahkan kayu ini untuk penyangga kemudinya. Lalu ini adalah kemudi yang saya beli second dari para nelayan. Jadi pada umumnya semuanya seperti itu ya, ada tiang di belakang untuk penyangga daripada kemudi ini. Oke, sementara saya mengecat juga ini bagian atas knalpot. Oke ya, nggak masalah, nanti kena air dia bakal break lagi dan saya akan cat lagi. Oke, ini juga bagian atas knalpot yang saya harus cat. Ini sudah ada calon-calon karatnya ya. Jadi memang di pantai ya seperti itu, di laut ya seperti itu. Nah kemudian bagian-bagian yang lain mungkin saya tidak terlalu banyak merubah, kecuali bagian ini, bagian dari alas atau pangkon daripada mesinnya ini saya lebih ke belakangkan. Kalau sebelumnya kan ada di depan tuh, ada di depan, dan karena ini saya harus menyesuaikan panjang dari long tail ataupun as panjangnya ya, saya harus ke belakangkan ini. Kemudian ini juga tidak agar tidak mengena ya, bagian trompetnya ini agar tidak mengena ini, saya juga pakai tali seperti ini. Kemudian saya isi penyangga untuk ketika kita tidak gunakan, saya taruh di seperti ini. Oke, dan mesinnya kemarin sempat beli itu, ini masih baru, yap, sound mancing. Tapi saya harus isi pelapis anti karat seperti ini agar lebih awet tentunya. Ini aja udah seperti ini udah ada calon-calon karat yang ada di sini. Ini nanti saya coba untuk ganti dan lain sebagainya. Jadi kondisinya seperti ini setelah beberapa lama saya nggak sempat untuk merawat perahu ini. Dan ini juga air yang sudah menggenangi. Ini air hujan ya sound mancing ya. Jadi saya harus kuras. Jadi kalau menguras seperti ini juga membutuhkan waktu ya. Jadi saya berencana untuk membuat pompa DC menggunakan aki. Kalau memang nanti bisa, berarti ya saya tidak perlu menguras seperti ini, biarkan pompa saja yang menguras airnya. Oke, jadi sound mancing itu saja yang bisa saya informasikan di video kali ini. Dan yang pasti di awal tahun 2002 saya akan mencoba untuk memancing, walaupun nggak jauh-jauh dulu, karena untuk mencoba atau mentes keting-ting ini bagaimana, karena saya juga menggunakan baling-baling yang tidak terlalu besar ya. Oke, jadi saya akan coba, tunggu di next video, saya akan mencoba memancing di sekitar sini dulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dulu. Salam satu hobi.